Tiga kenapa? Bro. Kelihatan lah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek kerja lapangan. Pekerjaan pembangunan Masjid Apung Jadatul Abrar yang berada di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang dibuat oleh saya sendiri, Alita Nupikran, dengan NPM 18640133 dan dosen pembimbing Ibu Eka Purnamasari. Data dan spesifikasi dari proyek pembangunan Masjid Apung Jadatul Abrar Tanah Bumbu. Nama kegiatan Pagatan Infrastruktur Mosku. Pekerjaan pembangunan Masjid Apung Jadatul Abrar dengan nomor kontrak 002 garis miring CSR garis miring BIB garis miring 11 garis miring tahun 2019 volume 2 paket dan nilai kontrak 20 miliar rupiah. Sumber dana dari PT Borneo Indobara, kontraktor pelaksana PT Lintex Duta Pratama, konsultan pengawas PT Esa Laras Cemerlang. Kegiatan kerja praktek pembangunan Masjid Apung Jadatul Abrar. Yang pertama, pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang pancang, dan yang kedua, pelaksanaan pekerjaan beton. Pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang pancang. Tahap pekerjaan fondasi tiang pancang, yang pertama ada pemancangan di darat. Pemancangan di darat ini dilakukan sebanyak maksimal 14 titik sekitar 35 meter pemancangan dari sek 0 plus 065 sampai sek 0 plus 095 menjorok ke laut. Kedua, pemancangan di laut. Pemancangan di laut nantinya akan menggunakan tongkang. Tongkang nantinya akan dimajukan ke arah pantai, yaitu ke arah grid 8 jembatan masjid kurang lebih 20 sampai 25 meter, tepatnya ke arah sek 0 plus 100 dan akan dilakukan pada saat air pasang. Kami akan usahakan secepatnya dipancangkan pada titik tersebut, yaitu grid 8 dan 9 dari pantai. Sedangkan untuk grid 10, 11, dan 12 tidak terlalu mengalami kendala karena ujung tongkang sudah berada di posisi level air yang lebih dalam dan dapat dilakukan pemancangan walaupun pada saat surut. Dan ini gambar pekerjaan pondasi tiang pancang. Kedua, ada pelaksanaan pekerjaan beton. Pertama, pemasangan platform dan cut-off pile. Platform dengan dimensi 2 kali 2 meter dipasang di elevasi 2,50 di bawah fondasi pelkap dan berfungsi sebagai platform pekerja untuk pekerjaan cut-off pile. Pemasangan precast pelkap. Setelah support klem platform terpasang di elevasi yang ditentukan, selanjutnya precast pelkap dipasang di top tiang pancang. Yang ketiga, pemasangan precast T-beam dan precast slab. Precast T-beam diposisikan dan duduk di atas pelkap dengan panjang penyaluran atau lap splice lebar antara T-beam 30 D beserta precast slab duduk di atas T-beam. Yang keempat, pemasangan precast slab. Precast slab duduk di atas T-beam. Dan ini gambar pekerjaan pekerjaan beton. Manfaat dan ilmu yang didapat dari PKL, terutama menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai pengetahuan di lapangan yang merupakan aplikasi dari teori yang didapat dari mata kuliah PKL. Mampu menerapkan teori dan praktik yang pernah didapatkan pada mata kuliah
prodi S1 Teknik Sipil serta membandingkan dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalannya pelaksanaan suatu proyek baik secara teknis maupun non-teknis. Yang keempat, sebagai bekal mahasiswa untuk terjun ke dalam dunia kerja konstruksi dan membuat komunikasi yang baik antara masyarakat dan konstruksi. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Darkasi selaku pimpinan PT Lintage Duta Pratama yang berkenan memberikan izin penulis untuk melaksanakan praktek kerja di proyek yang sedang berjalan. Ini ada foto kegiatannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya. Ayo Mi. Matiin mic-nya ngot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Salsabila, NPM 18640143 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan proyek pekerjaan pembangunan instalasi farmasi DAK. Data spesifikasi dari proyek pembangunan instalasi farmasi DAK. 1. Kegiatan, rehabilitas sedang atau berat gedung atau bangunan. Pekerjaan, jasa konstruksi pembangunan instalasi farmasi DAK. Nomor kontrak 449,1/0319 PPK tender IFK-2021. Volume 1 paket, nilai kontrak sebesar Rp6.409.500 termasuk PPN. Sumber dana APBD Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pelaksana PT Lutfia Tama Jaya Mandiri Konstruksi, konsultan perencana CV Mas Jaya Graha Marga, konsultan pengawas CV Sketsa Nirindo Aditama. Waktu pemeliharaan 190 hari kalender. Kegiatan kerja praktek pembangunan instalasi farmasi DAK. Yang pertama ada pekerjaan kolom, yang kedua ada pekerjaan balok. Pelaksanaan pekerjaan kolom, tahap pekerjaan kolom, berukuran 30 x 30 cm menggunakan besi polos 8. Tahapannya sebagai berikut. 1. Proses pembesian polos sebesar 321,86 kg. 2. Melakukan proses backcasting dengan volume sebesar 16,50 meter persegi. Selanjutnya melakukan cor beton manual dengan volume sebesar 2,48 meter kubik. Di sini ada gambar proses perakitan besi tulang kolom dan pengolahan backcasting serta proses pengecoran kolom. Setelah itu ada pelepasan backcasting. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan balok. Tahap pekerjaan balok berukuran 20 x 35 cm masih sama dengan menggunakan besi polos 8. Tahapannya sebagai berikut. 1. Melakukan proses backcasting dengan volume sebesar 0,96 meter persegi. 2. Proses pembesian polos sebesar 9,30 kg. 3. Selanjutnya melakukan pengecoran balok dan plat lantai dengan menggunakan cor beton ready mix dibantu konkret pump volume sebesar 52,56 meter kubik. Berikut ada gambar pemasangan tulang balok dan backcasting serta proses pengecoran balok dan plat lantai menggunakan ready mix dibantu konkret pump. Manfaat ilmu yang didapat dari PKL. 1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai pengetahuan di lapangan yang merupakan aplikasi dari teori yang didapat dari mata kuliah PKL.
mampu menerapkan teori praktik yang pernah didapatkan dari mata kuliah Prodi Teknik Sipil, serta membandingkan dengan kondisi di lapangan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui dan mempelajari jalannya pelaksanaan suatu proyek baik secara teknis maupun non-teknis. Terakhir, sebagai pelajaran dan bayangan mahasiswa untuk terjun dalam dunia kerja, konstruksi, dan membuka komunikasi yang baik antar masyarakat konstruksi. Ucapan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Kaspul Anwar selaku pimpinan PT Lutia Tama Jaya Mandiri Konstruksi yang berkenan memberi izin penulis untuk melaksanakan kerja praktek di proyek yang sedang berjalan. Ini ada gambar penyerahan piagam dan sudah selesai presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tadi? Ya. Dengarlah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya, yaitu pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapin. Perkenalkan, nama saya Sahrial Adiputra, dosen pembimbing Eka Purnamasari, STMT, dari Program Studi Teknik Sipil. Demikian data proyek. 1. Nama proyek, pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapin. Lokasi Kabupaten Tapin, nomor kontrak 64003 KPA Vegaki Dinsus SP Cika DPOPR 2021. Pemilik proyek Dinas POPR. Kontraktor pelaksana PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama. Konsultan perencana PT Mitra Estetika Rekayasa Konstruksi. Pengawas PT Matra Estetika Rekayasa. Nilai kontrak 7.015.362.000. Sumber dan Kabupaten Tapin 2021. Waktu pelaksana 180 hari kerja. Data teknik. Data teknik mengenai proyek pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai berikut. 1. Struktur bangunan. Beton bertulang. 2. Panjang bangunan 30 meter. 3. Lebar bangunan 25 meter. Demikian gambar dinah lantai. Ini lantai 1 dan lantai 2. Pekerjaan kolom. Untuk kolom pada bangunan sederhana, bentuk kolom ada 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Kolom utama. Yang dimaksud dengan kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyenggah beban utama yang berada di atasnya. Disarankan jarak kolom utama adalah 3,5 meter. Agar dimensi balok untuk menumpang lantai tidak begitu besar, dan apabila jarak antara kolom dibuat lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunan harus dihitung, sedangkan dimensi kolom utama dipakai ukuran 40,40 dengan tulangan fokok di 10/16 mm dan begel di 10/100/200. 2. Kolom praktis.
adalah kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikut dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasang bata. Dimensi kolom praktis 15/15 dengan tulangan beton 6D13. Begel di 10 dalam kurung 80/150. Metode pekerjaan kolom. Langkah-langkah yang dilakukan saat pembuatan backcasting kolom adalah 1. Rakit kayu dan triplek sesuai gambar kerja. 2. Dipaku antar sisi sehingga berbentuk kolom tegak lurus. 3. Memasang backcasting pada tempat yang telah diberi tanda di sekeliling tulangan kolom menerus dengan badan atau kolom pondasi. 4. Diberi penyangga untuk menghindari terjadinya perubahan posisi pada saat pengecoran. Metode pekerjaan kolom. Pengecoran kolom. Adukan beton oleh CV Binuang Mix menggunakan truk melon pada ruangan lingkup ready mix. Daya angkut beton ini untuk truk standar dapat mengangkut dengan kapasitas 7 mm per sekali angkut. Sedangkan untuk ukuran mini berkisar 2,5 sampai dengan 3 dari molen. Adukan di tikungan ke bak penampung sementara kemudian diangkut ke atas oleh pekerja menggunakan arko atau ember. Pekerja di atas menuang adukan ke dalam backcasting kolom sampai batas tanda pengecoran. Demikian gambar pekerjaan kolom saat kayak praktik kerja lapangan. 1. Pemasangan tulang kolom. Pembuatan backcasting kolom. Pekerjaan ring balik. Ring balik atau balok ini adalah struktur yang letaknya ada di bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap. Letak dari ring balok itu adalah 3 meter sampai 3,5 meter untuk orang Indonesia dan 3,5 meter atau 4,5 meter untuk orang luar negeri. Ring balik ini adalah penumpang tekanan utama dari rangka atap dan ring balik adalah sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya. Ring balik dibuat dari bahan yang sama dengan kolom. Tulangan yang digunakan untuk tulangan ring balik adalah 2D13 dengan sengkang di 10/100. Metode pekerjaan ring balik. Langkah-langkah yang dilakukan saat pemasangan tulangan ring balik adalah baja tulangan dipotong dengan dibungkukkan pada bar dan bar bender sesuai dengan gambar rencana. Pemasangan singkang yang sudah dibentuk dirakit dan diletak pada posisi jarak yang sudah ditentukan dan diikat ke tulangan fokok menggunakan kawat bendret. Metode pekerjaan ring balik. Pemasangan backcasting. Pemasangan backcasting, langkah-langkah yang dilakukan saat pembuatan backcasting ring balik adalah 1. Rakit kayu dengan triplek sesuai gambar kerja. 2. Memasang tiang perancang untuk menghindari tekuk pada saat pengecoran. 3. Mengukur ketinggian perancah sebagai patokan kemudian menentukan perancah lainnya menggunakan water vase berupa selang transparan. 4. Memasang papan backcasting yang telah dirakit. 5. Arah pemasang papan mal atau backcasting slope di lapangan dimulai dari sisi terujung ke ujung lainnya kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Gambar pengerjaan ring balik. Manfaat dan ilmu yang didapat. 1. Dapat memahami dan menjelaskan proses pelaksanaan suatu kegiatan proyek atau konstruksi. 2. Agar mahasiswa dapat memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 3. Dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri konstruksi. Demikian ucapan terima kasih kepada pemilik proyek Dinas PUPR Kabupaten Tapin, kontraktor pelaksana PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama, konsultan perencana PT Matra Estetika Rekayasa, konsultan pengawas PT Matra Estetika Rekayasa. Demikian
foto dokumentasi saat saya berada di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lo stop ya, lo? Ya. Stop.